Apa tanggapan Mas Luki melihat bahwa ini spekulasi yang beredar banyak dan bisa saja gitu ketika rilis besok juga publik tidak mentah-mentah langsung menelan dan mengiyakan semua penjelasan dari pihak kepolisian karena lamanya proses pengusutan ini? Ya, saya melihat ada beberapa aspek yang bisa kita telusuri ya. Pertama dalam konteks yang pertama bagaimana kemudian kalau kita mengkategorikannya sebagai pembunuhan, maka ini pembunuhan yang sangat canggih sekali. Bahkan di luar negeri di New York tahun 1929 ada kasus namanya Isidore Fink. Tapi di sisi lain di seluruh TKP itu penuh dengan jejak-jejak. Sampai sekarang pun belum pernah terbukti. Nah di gradasi yang lain saya melihat bahwa jika memang ini bunuh diri maka ada dua aspek. Altruistik dengan egoistik di sana. Altruistik jika memang dia ada sesuatu pengorbanan, ada sesuatu yang ingin dia tutupi di sana, kemudian ada sesuatu yang seharusnya dia jaga dengan baik gitu sehingga nama baik keluarga atau nama baik instansi itu kemudian tidak terblow up. Yang kedua egoistik, dia menghadapi pada titik tertentu dia tidak lagi mencapai apa yang pengen dia inginkan, maka dia akan melakukan bunuh diri. Biasanya dilakukan oleh public figure. Tapi di sisi lain ada kuadran baru di tengah-tengah. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sony dan Cak Anaf adalah bagaimana kemudian jika memang pertanyaannya adalah ini eksiden. Saat kemudian ini eksiden, maka tentu ada pihak-pihak yang lain. Tadi juga disampaikan, ada nggak sih yang miss di sini saat kemudian dia beraktivitas, misalnya kalau tadi kita sampaikan, yang kita kenal ada yang pertama adalah zonal crime scenes. Jadi kalau zonal crime scenes itu dalam konteks TKP dibagi menjadi 4 kuadran, kuadran 1, 2, 3, 4, itu TKP yang berada di kos-kosan. Tapi ternyata kepolisian mengembangkan. Dalam konteks verifikasi, maka dibantah lagi dengan pendekatan yang bisa kita kenal sebagai falsifikasi di sana. Jadi yang kita kenal sebagai point-to-point crime scenes di sana. Ada poin GI, ada poin Kementerian Luar Negeri, ada poin kos-kosan, bahkan ada poin di mana kemudian komunikasi antara keluarga itu terjalin di sana. Dan dalam konteks inilah saya pikir peran dari kepolisian itu merangkai di sana. Jadi saat kemudian kasus ini kemudian menjadi perhatian publik, saya pikir tuntutan pihak kepolisian tidak lagi sekedar untuk membuktikan apa yang terjadi pada diri dari korban atau kemudian almarhum. Tapi bagaimana kemudian menjadikan ini menjadi satu rangkaian yang komprehensif sehingga poin to poinnya ini bisa terangkai dengan cukup baik. Yang bisa menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana seseorang yang sudah kehilangan HP-nya masih bisa memesan secara online. Saya pikir bisa jadi juga apakah kemudian ini menjadi signifikan, tapi di sisi lain apakah menjadi stimulus dari kematian tersebut. Itu yang pertama. Silakan dilanjutkan. Yang kedua adalah saya pikir juga dalam konteks panopticon surveillance yang terjadi di kos-kosan, CCTV juga banyak sekali ya Pak Anam ya. Jadi mulai dari CCTV yang beredar di sana dan saya pikir counter juga ada dari pihak sini juga ada dan itu akan meng-capture. Jadi yang pertanyaan berikutnya adalah apa yang ingin diketahui dari pihak istri atau kemudian keluarga sampai kemudian tidak ingin mengganggu aktivitas dari suaminya. Padahal HP-nya tidak kemudian diketemukan. Jadi ada dua hal yang menurut saya mungkin nanti atau kemudian besok gitu ya. Ini akan mendekati kalau kita minjam istilah dari Marvel gitu ya, endgame. Meskipun ini adalah babak akhir, tapi masih ada guardian dari segala kemungkinan itu terjadi. Meskipun mulai mengerucut gitu. Jika memang kita berbicara mengenai jika memang ini adalah homicide, maka terkategorisasi sebagai intimate part of homicide. Orang-orang yang terdekatlah yang harusnya terlibat di sana. Tapi kemudian menjadi lebih kecil, 10%. Kemudian kita berbicara mengenai suicide di situ. Tadi saya sampaikan ada altruistik, ada egoistik. Lebih lagi mengecil, misalnya menjadi 20%. Nah, tinggal kita berbicara mengenai ada di tengah-tengah, apakah memang 70% ini terkait dengan insiden atau lebih mengarah ke pihak homicide atau bahkan suicide. Mas Luki tadi menyatakan ada 3. Kita puzzle-nya kita petakan jadi 3 lokasi. Ada mall di tengah kota, lalu kemudian kantor Kementerian Luar Negeri sebelum akhirnya kembali ke kos-kosan. Apa yang bisa Anda baca dari 3 itu? Karena dinyatakan juga sempat berbelanja pakaian. Lalu kemudian tasnya dan kantong belanja itu ditinggalkan di kantor Kementerian Luar Negeri. Arya Doro bahkan sempat naik ke rooftop, kurang lebih 1,5 jam berada di rooftop. Apa yang bisa Anda baca dari situ? Nanti mungkin Cak Anam atau Pak Suto bisa menambahkan. Saya menarik adalah saat kemudian kita bicara mengenai aspek kriminologis, ada yang kita kenal sebagai aspek dramaturgi di sana. Ada front stage yang ingin korban dalam hal ini ada almarhum sampaikan melalui berbagai sign yang kemudian timbul, ada juga sisi lain yang menjadikan bagaimana kemudian sisi lain ini tidak ingin diketahui, seperti dia memiliki penyakit apa, obat-obatan apa yang dia konsumsi, itu yang ditinggalkan bahkan kemudian kepolisian baru bisa mengetahui 1 hari setelah terjadinya korban. Tapi di sisi lain ada frontside yang menurut saya menjadi menarik untuk apa kemudian dia melaksanakan aktivitas gitu ya dari mulai GI, apakah kemudian dia sendiri atau mungkin asumsi liar adalah ada orang yang mengikuti, apakah hanya sekedar diikuti atau bisa juga halusinasi seperti itu. Dan kemudian saat dia berada di Kementerian Luar Negeri, kita bisa melihat dia sudah cukup paham dengan lokasi tersebut. Jadi dengan kata lain, kita analogikan misalnya saya berada pertama kali di sini, saya harus ke rooftop dari Metro TV misalnya. Saya pasti akan celingak-celinguk. Daerah mana yang pengen saya lihat. Ini kan terlihat familiar ya? Cukup familiar. Berarti dengan kata lain ada, asumsi saya adalah ada kemungkinan bahwa almarhum dalam hal ini adalah sudah beberapa kali berada di tempat situ tersebut. Terus juga ada kemungkinan juga bahwa almarhum mengetahui letak CCTV dari seluruh lokasi
rekreasi yang dia sudah aktivitasnya dia sudah mereka sering ikuti. Jadi 3 aspek inilah yang seharusnya bisa memetakan. Makanya tadi saya sampaikan kepolisian tidak lagi berada pada tingkat verifikasi, tapi falsifikasi. Untuk apa falsifikasi? Meredam bagaimana laju dari liarnya kasus ini, terus kemudian bagaimana aspek-aspek spekulatif yang terus kemudian berkembang. Oke, Cana mau menambahkan, terutama di CCTV terakhir yang baru dirilis adalah soal di rooftop dari Kementerian Luar Negeri. Bahkan sampai meninggalkan tas kerja dan tas belanja yang sempat disampaikan belanja itu untuk pergi ke penugasan di luar negeri gitu, Cana. Mungkin banyak yang bertanya, orang bunuh diri mungkin apa iya mau belanja bahkan persiapan untuk film, bagaimana menjelaskan itu? Iya, yang pasti barang belanjaan yang ditinggal di rooftop sama dengan barang belanjaan yang ada di WA antara almarhum dan istrinya. Jadi ketika komunikasi soal belanja itu ada komunikasi yang menurut saya juga baik. Ya, itu beberapa barang itu ada di rooftop itu sehingga itu menjadikan firm bahwa barang itu nyambung aktivitas di GI, di mall ya sama di rooftop. Yang kedua yang nggak kalah penting sebenarnya tadi saya tertarik ngomong gimana itu bisa membayangkan orang kehilangan HP atau HP-nya enggak di tangan dia, bisa pesan online. Enggak pesan online, naik taksinya tidak online. Naik taksinya tidak online dan itu juga terekam ya dalam WA-nya, dalam WA dan dalam CCTV. Mam, ini taksi ini berarti dari mana ke mana nih, Cak? Menggunakan taksi dari mana ke mana? Dari pusat perbelanjaan tersebut ke satu tempat yang akhirnya ke Kemlu. Jadi itu juga terekam. Jadi terekamnya tidak hanya dalam satu spektrum CCTV yang didapatkan oleh Polda, tapi juga terekam dalam percakapan dengan keluarga. Dan kami juga dapat itu, makanya nyambung ini. Satu. Nah yang kedua sebenarnya itu ya, jadi tidak ada pesan-pesan online. Termasuk juga dari Deplu ke kosan juga nggak pesan online. Itu berarti taksi di tengah jalan lah gitu ya? Taksi populer ya, kalau yang dari Deplu ya memberhentikan, tapi yang dipilih adalah taksi yang populer, yang kredibel lah. Baik, tadi jadi tidak ada pemesanan kendaraan secara online untuk berpindah ke satu titik ke titik yang lain. Soal rooftop, Ca, apa yang bisa dilihat? Aktivitasnya apa sih? Karena 1,5 jam ini cukup panjang dan kemudian meninggalkan tas kerja serta tas belanjaan. Di rooftop itu kan kalau kita tahu persis ya, posisi gedungnya, itu kan masing-masing punya konsekuensi. Di titik ini itu jarak antara rooftop sama rooftop di bawahnya cuman satu gedung misalnya ya 12 11. Di titik yang lain 12 sampai 4 berarti 8 tingkat. Lah itu ngecek gitu. Salah satu yang terekam di situ. Dan terekam juga misalnya apakah dia cuman berhenti di situ ataukah memang mencoba untuk sesuatu yang membawa konsekuensi nantinya dengan tubuhnya dia sebagai ketika diotopsi. Itu juga ada. Nah, saya nggak bisa menyebutkan biar disebutkan oleh Polda Metro. Nah, yang paling penting itu soal lakban ya. Jadi lakban ini ada juga komunikasi yang mempertegas lakbannya dari mana. Karena pada awalnya juga Polda juga susah nih nyari lakbannya ini dapatnya di mana. Akhirnya ketika dia komunikasi sama keluarga ternyata memang lakbannya dibeli di Jogja bersama keluarga. Dan yang paling penting ketika di TKP, ini tadi saya tanya kepada mumpung ada ahlinya ya, ada lapor, ada dokter forensik, ada inden gitu. Ini lakban berisi sidik jarinya siapa? Nggak ada kecuali almarhum. Dan di berapa titik lakban ada sidik jarinya? Ada beberapa. Bagaimana cara membandingkan betul nggak ini sidik jarinya korban atau sidik jari orang lain? Mereka tunjukin caranya termasuk perbandingan dengan benda-benda yang dia sering pegang. Makanya teman-teman ahli tadi bilangnya ini sidik jari laten, termasuk disandingkan dengan sidik jari di KTP, di NIK. Sehingga firm itu sidik jarinya itu. Nah, terus kita tanya, ini sidik jarinya, kalau ini agak teknis ya, ini sidik jarinya tangan sebelah mana? Itu sampai sedetail itu. Sampai sedetail itu, nggak perlu saya jawab, biarkan Polda Metro. Tapi
Tapi dari segi kami tadi mendalami ya, terus kita cek dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, mereka juga bisa jawab dengan sangat cepat dan sangat baik. Saya kira memang prosedurnya oke. Ya. Cak, tapi kan logikanya memasukkan plastik dulu, lalu melakban wajah korban gitu ya, Arya Daru itu kan butuh waktu, bisa saja mungkin itu bagaimana menjawab itu bahwa tidak ada tangan lain yang menyentuh itu? Salah satunya kalau kita lihat kondisi pertubuhan ya, badan lah istilah orang awamnya, itu adalah warna, ya warna dari tubuhnya. Nah itu juga mencerminkan nanti konsekuensi pilihan dari nutup plastik sama lakban. Apa warna biru itu? Ya di titik-titik tertentu itu menunjukkan memang kurang oksigen. Lagi itu. Jadi memang dari segi TKP yang paling kecil, ya paling kecil itu adalah kamar, paling kecil lagi adalah tempat tidur itu tidak ada rekam jejak yang lain kecuali rekam jejaknya almarhum. Dicek dari Inafis kayak begitu. Kita cek kemarin kemarin sama tadi gimana menjalankan prosedurnya.